Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan. Kali ini kita melanjutkan perbincangan kita tentang peraturan gempa Indonesia. Topik kali ini adalah bagaimana menghitung gaya geser dasar gempa atau yang sering dikenal sebagai seismic base shear. Nah, subpokok bahasan kali ini adalah pemilihan sistem struktur, kemudian prosedur analisis beban lateral, dan kemudian gaya geser dasar seismik. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan gaya gempa, terlebih dahulu kita harus memilih sistem struktur yang cocok digunakan pada struktur yang akan kita desain. Nah, sistem struktur penahan gaya gempa lateral dan vertikal tersebut harus kita pilih berdasarkan kategori desain seismik yang sudah kita tentukan dalam video sebelumnya, serta dibatasi juga dengan ketinggian struktur yang akan kita desain. Nah, dalam SNI Gempa 2019, kita disediakan berbagai macam tipe-tipe sistem struktur yang pada umumnya bisa digunakan sebagai struktur pemikul beban gempa. Nah, apa saja jenis-jenis atau sistem struktur yang disediakan? Ini terdapat dalam tabel di dalam SNI Gempa kita. Saya tidak ambil semua tabel karena tabel tersebut cukup panjang. Saya ambil beberapa contoh. Sebagai contoh adalah sistem rangka pemikul momen. Di sini disediakan rangka baja pemikul momen khusus, rangka baja pemikul momen menengah, dan seterusnya. Di sini juga kita lihat ada rangka beton bertulang pemikul momen biasa. Jadi untuk memilih sistem struktur yang akan kita gunakan, antara lain juga ditentukan berdasarkan nilai atau level dari kategori desain seismik. Sebagai contoh di sini kalau tabel ini mencantumkan KDSB, C, D, E, dan F. Sebagai contoh, misal di sini ada notasi TB dan TI, kemudian ada juga yang berupa angka. Apa itu? Nanti kita bahas. Nah, TB adalah singkatan tidak dibatasi. Kemudian kalau TI di sini tidak diizinkan. Kemudian angka ini adalah batasan ketinggian struktur. Jadi sebagai contoh, misal kita mempunyai KDSF, kemudian kita lihat kita ingin menggunakan rangka baja pemikul momen khusus, SRPMK rangka baja, maka kita lihat untuk semua KDS tidak dibatasi ketinggiannya. Jadi untuk SRPM khusus baja, KDS kita A, B, C, D, dan E, dan F semuanya tidak dibatasi ketinggian. Namun kalau kita menggunakan yang rangka batang pemikul momen khusus, untuk KDSF di sini tidak diizinkan. Untuk KDS yang E, tinggi strukturnya dibatasi 30 meter, KDSD 48 meter, kemudian kalau B dan C di sini masih tidak dibatasi, artinya kita bebas menggunakan sistem struktur yang ini. Kemudian sistem struktur yang cukup populer SRPMK beton, kita lihat ada di ini, rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Maka kita lihat semua KDS diperbolehkan. Nah, di sini TB semuanya artinya ketinggian struktur tidak dibatasi. Demikian seterusnya, ini adalah level ketinggian yang dibatasi 48 meter untuk sistem struktur demikian. Nah, dalam tabel ini setelah kita bisa menentukan nilai sistem strukturnya berdasarkan KDS, maka kita lihat di sini ada juga faktor R, koefisien modifikasi respon, kemudian ada faktor kuat lebih sistem omega 0, kemudian ada juga faktor untuk menghitung pembesaran defleksi. Nah, semuanya nanti akan kita pakai untuk perhitungan. Nah, contoh lain adalah sistem ganda, biasanya adalah kombinasi antara frame atau portal dengan dinding geser. Nah, kalau kita lihat di sini sebagian besar sistem ganda ini diperbolehkan, artinya ketinggian struktur tidak dibatasi. Hanya saja yang terakhir dinding geser dengan komposit beton komposit biasa, di sini hanya boleh sampai level KDSC. Nah, ini adalah contoh-contoh sistem struktur yang disediakan dalam SNI Gempa 2019. Betulnya relatif tidak ada perbedaan dengan SNI Gempa yang 2012. Nah, ini adalah ilustrasi jenis-jenis sistem struktur yang ada dalam SNI tersebut. Ini adalah sistem dinding penumpu, jadi beban lateral dan beban vertikal atau gravitasi
semuanya 100% dipikul oleh dinding. Kemudian ini adalah sistem rangka, ada kombinasi antara frame dengan dinding. Frame sebagai pemikul gaya gravitasi, kemudian dinding sebagai pemikul gaya lateral atau gaya gempa. Ini adalah sistem rangka pemikul momen SRPM, jadi baik gravity maupun lateral load semuanya dipikul oleh struktur rangka pemikul momen ini. Nah, yang ini adalah kombinasi antara dinding dengan rangka. Jadi kalau yang ini tadi terjadi pemisahan, gravity dipikul frame, kemudian lateral dipikul oleh dinding. Kalau yang sistem ganda atau dual system terjadi kombinasi, jadi bekerja bersamaan, dinding dan rangka sama-sama memikul gravity dan beban lateral atau beban horizontal akibat gempa. Ini adalah jenis-jenis struktur yang disediakan dalam SNI Gempa 2019. Nah, kemudian berikutnya untuk melakukan analisis beban gempa atau beban lateral, pada umumnya ada 3 metode yang bisa digunakan. Ada analisis gaya lateral ekivalen, ELF, atau yang sering kita kenal dengan static ekivalen. Kemudian ada analisis superposisi ragam, menggunakan modal superposisi, menggunakan respon spektrum. Nah, yang lainnya juga ada analisis riwayat waktu atau time history response. Nah, untuk menggunakan ada 3 pilihan, mana yang bisa kita gunakan untuk sistem struktur kita. Ini sangat dipengaruhi oleh level KDS. Sebagai contoh untuk level KDS B dan C, untuk semua struktur, maka kita diizinkan untuk menggunakan salah satu atau mungkin ketiganya dari cara analisis beban lateral ini. Jadi di sini ada singkatan I, artinya diizinkan. Kemudian untuk KDS D, E, dan F yang memenuhi kategori ini, memenuhi 4 kategori ini, maka kalau kita lihat semua metode analisis beban lateral diizinkan. Untuk semua struktur lainnya, ada pembatasan untuk ELF atau static ekivalen. Jadi untuk struktur-struktur yang memiliki ketidakberaturan, kemudian tingginya melebihi 48,8 meter, maka kita tidak boleh menggunakan ELF. Kemudian juga kalau struktur tersebut memiliki periode getar melebihi 3,5 TS, maka ini juga tidak diizinkan. Demikian cara memilih bagaimana analisis beban lateral yang tepat untuk digunakan pada sistem struktur kita. Nah, kemudian sampailah kita pada bagaimana menghitung gaya geser dasar seismik atau seismic base shear. Gaya geser dasar akibat gempa bumi dalam arah yang ditetapkan biasanya harus dihitung berdasarkan persamaan berikut. P atau gaya geser dasar seismik atau base shear-nya adalah sama dengan CS dikali berat seismik efektif. Nah, CS adalah koefisien respons seismik, biasanya harus ditentukan berdasarkan beberapa persamaan berikut. Jadi CS dapat dihitung dengan persamaan ini, SDS dibagi R per IE. R kita dapatkan dari tabel ini tadi. Nah, setelah kita memilih sistem struktur, kita mendapatkan nilai R-nya. Setelah kita dapatkan nilai R, pada langkah sebelumnya juga kita sudah mempunyai faktor keutamaan atau importance factor dari struktur kita. Sehingga CS bisa kita hitung, SDS juga tentunya awal sekali kita sudah menentukan SDS-nya. Nah, nilai CS yang kita hitung dari persamaan ini itu tidak boleh melebihi dari nilai CS ini atau nilai CS ini. CS yang ini dipakai kalau periode getar struktur kita lebih kecil dari T periode panjang. Kemudian persamaan yang kedua dipakai kalau T kita melebihi dari periode panjang yang sudah ditentukan. Mengenai periode panjang kita sudah bahas dalam video-video saya sebelumnya. Ada keterangan di sini juga untuk menerangkan parameter pada rumus tadi, ada SDS, ada R, ada IE yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, dari nilai kedua besaran tersebut, yaitu ini kita hitung, nilai ini ternyata tidak boleh melebihi ini atau ini. Nah, dari kedua tersebut, kita harus cek lagi, nilai tersebut tidak boleh kurang daripada 0,044 SDS kali IE. Nah, nilai ini juga harus lebih besar daripada 0,01.
Ini yang membatasi adalah untuk membatasi gempa minimal yang harus kita berikan pada struktur. Nah, untuk struktur-struktur yang memiliki lokasi pada daerah dengan nilai S1 sama atau lebih besar dari 0,6 kali gravity, maka nilai CS harus dikontrol lagi terhadap persamaan ini, 0,5 S1 dibagi R per IE. Demikian cara untuk menentukan CS. Nah, selanjutnya setelah CS ditentukan, kita harus menghitung berat seismik struktur. Nah, ditentukan dalam SNI, W itu harus dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut. Dalam daerah yang digunakan untuk penyimpanan, storage, minimum sebesar 25% beban hidup lantai harus kita perhitungkan. Kemudian, bila kita menggunakan partisi, maka kita harus nilai beban hidupnya atau beban berat seismik efektifnya harus diambil yang terbesar di antara berat partisi aktual atau berat daerah lantai minimum sebesar 0,48 kN per meter persegi. Jadi mana yang lebih besar antara berat partisi dengan nilai ini. Kemudian juga W juga ditentukan harus diambil jika ada berat operasional total dari peralatan yang sifatnya permanen dalam struktur yang akan kita desain. Kemudian juga berat landscape, beban-beban lain yang sifatnya menetap pada taman di atap, maka kita harus perhitungkan juga dia sebagai berat seismik efektif struktur atau W ini. Nah, setelah CS dan W diketahui atau dihitung, maka kita bisa menghitung base shear daripada struktur kita ataupun gaya geser dasar gempa yang harus kita bebankan pada struktur bangunan kita. Nah, di sini akan saya coba berikan ilustrasi contoh suatu gedung mall dari struktur baja 15 lantai termasuk jenis special moment resisting frame SMRF memiliki data sebagai berikut. Lokasi di Jakarta, KDS-nya masuk D, SDS 0,67, SD1 0,64, waktu getar menurut hasil analisis dinamik 3 dimensi dari software didapatkan T sekian 2,598, kemudian T periode panjang 20 detik, importance factor 1, kemudian R sama dengan 8, W sama dengan 7.200 kN. Nah, tentukan seismic base shear untuk struktur tersebut. Nah, terutama kita menghitung CS dahulu. CS diambil dari SDS dibagi R per IE. SDS kita tadi 0,67, R kita 8, importance factor kita 1, sehingga CS-nya adalah ini. Berdasarkan rumus yang kedua, CS, karena T-nya lebih kecil dari T periode panjang, jadi periode getar ini lebih kecil daripada T periode panjang untuk kota Jakarta 20, maka kita gunakan persamaan yang pertama. SD1 dibagi T dibagi R per IE. Kita substitusi SD1-nya 0,64, T periode getar, R8, importance factor 1, maka kita dapatkan CS 0,0308. Nah, karena ini dan ini kita ambil yang lebih kecil, ya, jadi 0,0308. Nilai ini tidak boleh kurang daripada 0,044 SDS dikali IE. Nah, kalau kita substitusi SDS dan IE-nya 1, maka kita dapatkan CS ini. Dari ini dan ini kita pilih yang lebih kecil 0,0308 dan ini ternyata memang tidak kurang daripada ini. Nah, karena kemudian kita cek yang ketentuan terakhir, karena S1 Kota Jakarta ini lebih kecil dari 0,6, maka kita tidak perlu memeriksa CS dari persamaan yang ini, demikian. Ya. Sehingga dari beberapa nilai CS kita pilih yang CS yang kedua, 0,0308. Nah, selanjutnya karena CS sudah diketahui, maka kita bisa menghitung nilai gaya geser gempa atau base shear dengan menggunakan persamaan berikut. CS sama dengan P atau base shear sama dengan CS dikali W. W-nya kita tadi sudah dihitung di awal 7.200, sehingga kita dapatkan 221,76 kN. Nah, setelah kita dapatkan gaya geser dasar seismik, maka kita nanti harus mendistribusikan gaya ini, base shear ini, ke lantai-lantai tingkat di atasnya. Penjelasan ini akan saya sampaikan dalam video saya berikutnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.
Sampai jumpa lagi dalam video lain. Salam struktur.